Salam Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan terus penuh sukacita. Walaupun saat ini kita belum bisa beribadah bersama, namun tidak mengurangi sukacita kita, pengharapan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah hari Sabat dengan kita datang kepada Tuhan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan-Mu Bapa, walaupun melalui online. Namun kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap persekutuan kami pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiran kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dalam hidup kita. Jauh
langit dari bumi begitu sangat besar kasih-Nya, di mana karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah rela datang ke dunia, menyerahkan hidupnya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita mengakui bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberikan hukum kasih kepada kita, untuk kita terus tetap mengasihi sesama kita, terlebih yang terutama mengasihi Tuhan Allah kita. Tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, kita mengakui bahwa kita belum sepenuhnya mampu untuk melakukan perintah yang utama yang Tuhan berikan atas hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kasih waktu, kita mau ambil waktu saat teduh sejenak. Kita mau mengakui dosa, kesalahan kita di hadapan Allah. Karena kita manusia yang berdosa, sehingga Allah ketika kita datang dengan rendah hati mengakui dosa kita, maka Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang senantiasa mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan semuanya itu bukan karena kegagahan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi semua yang kita peroleh sampai saat ini, Tuhan memberikan kasih-Nya, karunia-Nya dengan cuma-cuma melalui Putra Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita hening, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu atas setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang Allah yang telah menebus segala dosa-dosa kami. Engkau telah menyucikan hidup kami. Engkau telah memberikan kehidupan yang baru bagi kami Bapa. Engkau telah melayakkan kami untuk kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Engkau tidak pernah memperhitungkan setiap dosa dan kesalahan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu, Engkau Allah yang begitu setia, Allah yang begitu penuh belas kasihan, sehingga Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan satu pujian, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan
Bapa kita adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kekal untuk selamanya. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6b dan sampai yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 murid, rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Diberkati kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu, sehingga apa yang akan tersampaikan boleh benar-benar jadi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau pagi hari ini saya sudah mulai membaik. Yang sudah 1 minggu, mulai hari Minggu kemarin batuk, lalu malamnya panas sampai 38 derajat 4 ya. Tapi puji Tuhan hari Selasanya turun sudah menjadi 36,4 derajat. Dan saat ini sudah membaik semuanya. Saya sudah tidak batuk, pilek sudah tidak, semua puji Tuhan karena kebaikan dan karya Tuhan dan juga tentunya dukungan dari Bapak Ibu sekalian jemaat GITC Gabus di dalam doa untuk kami sekeluarga. Oleh karena itu pada saat ini saya bisa membawakan renungan singkat oleh karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita telah membaca perikop firman Tuhan pada hari ini yang tadi terambil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Dan di sini saya memberikan tema dikuatkan dalam kelemahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup setiap orang tentu memiliki sisi lemah dan juga sisi yang kuat. Namun sebagai orang percaya kita juga memiliki penghayatan bahwa
baik dalam kekuatan maupun kelemahan, Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan manusia. Tuhan selalu berkarya di tengah kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Begitupun juga kalau kita baca di kitab-kitab lain dan juga di Kisah Para Rasul mengisahkan juga tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus juga meyakini jika Kristus yang telah memilih serta mengutusnya, maka Kristus jugalah yang akan melengkapi, membentengi, menaungi dalam kehidupan pelayanannya. Sehingga Paulus tetap dapat bermegah dengan kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya. Sebab dalam kondisi seperti itulah Rasul Paulus dapat merasakan kuasa Kristus yang melindungi hidupnya. Sehingga Paulus tetap memiliki tekad serta semangat untuk melayani Kristus. Walaupun ada kelemahan, ada keterbatasan di dalam hidupnya. Kelemahan keterbatasan itu tidak membuat Rasul Paulus itu menjadi patah semangat. Oleh karena ia percaya Tuhan selalu menyertainya. Nah, begitupun juga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam bacaan kita. Keterbatasan akan kemampuan diri sebenarnya bukanlah penghalang bagi orang percaya, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi tugas perutusan yang dari Tuhan. Memberitakan Injil, memberitakan kasih, kabar sukacita, kabar keselamatan daripada Tuhan. Hal ini dapat kita jumpai melalui kisah Yesus yang mengutus para muridnya, mengutus ke-12 muridnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun tahu bahwa ia sendiri, Kristus Yesus, mengalami penolakan di tempat asalnya sendiri, yaitu Nazaret. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan Yesus mengalami penolakan. Penolakan itu bukan karena pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus yang keliru, no, bukan, tidak. Atau pengajaran Tuhan Yesus tidak menarik, tidak. Melainkan karena orang-orang Nazaret terusik dengan latar belakang keluarga Yesus. Identitas dan latar belakang menjadi alasan kuat bagi orang-orang Nazaret pada saat itu menolak Yesus. Sepertinya masalah identitas dan latar belakang inilah yang menjadi dasar bagi Yesus mengutus ke-12 muridnya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengenai latar belakang para murid yang berasal dari kalangan biasa, kita tahu bukan orang hebat para murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang biasa, tidak menempuh sekolah, kuliah, teologi, PAK, tetapi dari kalangan orang-orang biasa. Bukan dari golongan agamawan yang paham persis mengenai Taurat. Nah, dari sini secara tidak langsung Yesus ingin mendobrak cara berpikir yang menyebutkan bahwa identitas serta latar belakang memiliki pengaruh terhadap penerimaan dan kemampuan seseorang untuk mengerjakan sebuah tugas perutusan dari Allah. Nyatanya apa? Para murid yang tidak memiliki kemampuan dalam menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat dipakai Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Di dalam keterbatasannya, dalam kelemahannya, ketidakmampuannya, tetapi Tuhan memilih, Tuhan mengutus mereka.
Dan di situ ketika Tuhan mengutus para muridnya, tidak hanya mengutus, tidak hanya menyuruh rono lungo, beritakan kabar baik, sukacita, kabar selamat, tidak hanya untuk menyuruh saja, tidak hanya mengutus saja, tetapi juga Tuhan Yesus memperlengkapi mereka. Kalau kita baca di situ, di ayat-ayat yang terakhir, Tuhan Yesus di situ memberikan kuasa bagi kehidupan mereka, para murid-muridnya. Ya. Di dalam ayat yang ke-7, Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para murid diberi kuasa dan diutus berdua-dua dengan tujuan agar mereka saling melengkapi, agar mereka saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Menariknya lagi di sini, dalam pengutusan tersebut Yesus memberi pesan agar para murid di situ tidak membawa bekal apapun. Coba kita bayangkan, kecuali hanya tongkat dan alas kaki selama menjalankan tugas pewartaan Injil Tuhan. Tidak boleh membawa bekal apa-apa. Uang tidak boleh, makanan tidak boleh, pakaian pun tidak boleh bawa double. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengutus mereka dan mereka tidak boleh bawa apa-apa, apa yang mereka rasakan pasti ada kecemasan, kekhawatiran, takut. Nanti kalau di jalan kelaparan, kehausan, bagaimana? Kita tahu kalau kehausan, dehidrasi, kurang air minum, lemas. Orang makan pun juga lemas. Tetapi apa di sini? Pesan ini memberikan kesan kuat bahwa dalam keterbatasan dan kekurangan sekalipun itu bukanlah penghambat, ya, bukan penghambat untuk mengerjakan misi pewartaan Injil Kristus. Agaknya perintah Yesus ini menjadi kritik bagi sebagian umat Kristen, saya dan panjenengan, yang mungkin selalu berorientasi pada kemampuan diri ataupun kemampuan finansial di dalam merespon panggilan perutusan Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya bukan terletak pada apa yang ada dan kita miliki, melainkan keterbukaan hati dalam menyambut panggilan Tuhan, serta setia dalam melakukan tugas perutusan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, jika Tuhan sendiri yang memanggil dan Tuhan sendiri yang mengutus, maka Tuhan jugalah yang akan melindungi serta memelihara kehidupan umat yang diutusnya. Jadi sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui renungan sabda firman Tuhan kali ini, kita diingatkan bahwa dengan menyadari setiap kelemahan dalam hidup, maka akan menolong kita agar tidak terjatuh di dalam keangkuhan diri. Selain itu, kita pun membuka diri agar pertolongan dari pihak lain, terutama kekuatan pertolongan dari Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan memberi daya untuk mengelola setiap kelemahan yang ada serta semangat baru dalam menghadapi setiap penderitaan. Oleh karena itu, teruslah kita menghayati setiap kasih karunia Tuhan di sepanjang hidup kita.
Sampai akhirnya kita bersorak seperti pemazmur, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dia yang memimpin kita, Bapak. Di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan kita akan tetap dikuatkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, menunjuk kita untuk kita bersama-sama bersaksi, memberitakan kasih Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama tetap semangat. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Dan begitu pun juga di dalam memberitakan Injil, jangan berkata bahwa aku tidak bisa, aku tidak pandai, aku tidak memiliki dasar teologi yang baik, yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat para murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus yang diutus, tidak ada yang sekolah teologi. Tetapi Tuhan memilih mereka. Tuhan mengutus mereka. Dan Tuhan yang memberikan kuasa dalam kehidupan mereka untuk mengusir kuasa roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, mengutus kita, umatnya yang percaya, lakukanlah itu dengan setia, dengan kerendahan hati, dengan semangat, dengan sukacita. Tuhan yang akan melindungi, menaungi kita, memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan untuk kita tetap memiliki semangat, untuk kita mampu memberitakan Injil Kristus. Amin, saudaraku. Mari bersama-sama saat ini kita merenungkan kasih Tuhan, dan kita bersama-sama meresponi panggilan Tuhan. Kita bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain. Bukan hanya menjadi tugas guru Injil Bu Sri Widarti, Bapak Pendeta Emeritus Sudaryono, dan saya sebagai tenaga orientasi Pak Julius dan juga majelis, tetapi tugas perutusan untuk memberitakan Injil kasih Kristus, berita keselamatan adalah tugas kita bersama. Umat Tuhan yang telah dipilih, kita sebagai umat yang percaya, dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Dikuatkan dalam kelemahan. Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu menopang hidup kita di dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita. Tuhan yang memperlengkapi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan membuka hati kami, memberikan kemampuan bagi kami, kekuatan bagi kami, untuk kami terus senantiasa dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang Kau berikan bagi kami, yang telah mengutus kami untuk kami juga memberitakan kasih dan Injil-Mu kepada setiap orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang pertama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan satu pujian kembali. Kita memuji nama Tuhan dengan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita datang kembali kepada Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sehingga ibadah kami walaupun melalui online, kami tetap dapat bersekutu bersama-sama untuk memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih saat ini kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang akan menjadi kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiran kita. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian sampai selamanya. Amin. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.